Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ella di mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat deh ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sudah siap untuk belajar IPS pada hari ini? Siap ya, tentunya siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai juga, pastikan kalian sudah mengisi presensi atau absensi yang Ibu sudah kirim di WA group ya. Jangan lupa kalian isi Google Form tersebut untuk kepastian kalian emang mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Sesudah mengisi, pastikan juga kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulis kalian masing-masing. Oke. Nah ya anak-anak, minggu lalu kita telah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS masuk ke bab 4, yaitu materi latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu untuk menganalisis daya tarik dan motivasi bangsa barat datang ke Indonesia. Oke. Ya. Kita tahu Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaannya melimpah dan juga kaya akan budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa lain datang ke Indonesia. Sejak dulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Apa saja sih benua itu dan samudra itu? Pertama, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita bisa lihat nih pada peta ya. Nah, kemudian kendati yang tujuan awalnya untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melihat melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Nah ya, bangsa barat datang ke Indonesia melihat yang awalnya niatnya untuk berdagang aja, ternyata setelah melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, niat awalnya itu berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Gitu ya. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat apa aja sih ya? Daya tarik Indonesia itu apa? Yang pertama, Indonesia itu memiliki banyak rempah-rempah. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia saja, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa barat. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Nih ya, bahkan hampir di setiap daerah itu memiliki rempah-rempah yang cita rasanya berbeda, mempunyai karakteristik, dan juga khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong masuk ke Indonesia dengan alasan untuk berdagang. Kemudian selain karena daya tarik Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lain yang mendorong bangsa barat datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory, revolusi industri, kemudian adanya dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Kita bahas satu-satu. Motivasi 3G apa aja sih? God, Gospel, dan Glory.
Motivasi ini menjadi semboyan bangsa Barat melakukan penjajahan. Gold bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan. Glory, bangsa Barat juga ingin mendapat kejayaan dan kemenangan. Dan gospel itu adalah ingin memperluas keyakinan agama, yaitu agama Nasrani atau Kristen di wilayah Asia. Selain 3G ada juga revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Ya, bangsa Barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terbatas, terkendala transportasi. Namun dengan adanya revolusi industri ini, bangsa Barat dengan mudahnya menjelajahi Indonesia. Pasalnya dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru, yaitu salah satunya mesin uap untuk kapal, sehingga memudahkan dalam sisi pemasaran. Kemudian dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Nah, makanya datang ke Indonesia nih, karena tahu Indonesia punya banyak rempah-rempah. Dari penjelasan 4 tadi, kita bisa simpulkan ya, faktor penarik yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia apa aja coba? Tadi 1, mencari rempah-rempah di Indonesia. 2, mencari emas atau kekayaan. 3, untuk mencari kejayaan atau tanah jajahan. 4, untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen di Indonesia. Itu faktor penariknya ya. Kita ambil dari melimpahnya rempah-rempah Indonesia dan 3G tadi ya. Kemudian faktor pendorong yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. 1, runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, terjadinya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel. Munculnya sistem ekonomi feodal dan naiknya harga-harga barang. Munculnya kelas-kelas masyarakat, terutama pada masyarakat feodal yang berciri agraris. 4, adanya teori heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya. 5, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama penemuan kompas Misui sebagai sarana perlengkapan dalam pelayaran. Ditemukannya mesin uap juga itu salah satu faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia ya. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan menonton video Ibu ini ya. Kalian bisa pause terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan materi. Jadi kalian bisa memahami dulu nih materi setiap slide-nya itu ya. Setelah kalian mempelajari materi tersebut, Ibu memiliki soal-soal untuk kalian jawab ya, sebagai tugas untuk kalian di rumah. Tidak hanya menonton Ibu saja, kalian kerjakan pada buku kalian masing-masing ya. Ada 10 soal, kalian tulis. Kemudian setelah kalian jawab soal-soal tersebut pada buku kalian masing-masing, kalian boleh kirim ke nomor Ibu atau ke grup saja, tidak apa-apa. Demikian materi yang Ibu bisa sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.